Kalau untuk kelas 1 kan masih peralihan dari TK ke SD ya. Paling strategi yang lebih saya terapkan itu paling banyak itu ceramah. Kenapa? Karena kelas 1 itu masih harus diberi masukan, arahan. Karena kalau dibiarkan sendiri takutnya salah arti, apalagi masih mengenal huruf, mengenal angka. Jadi strategi yang paling sering saya terapkan di kelas adalah ceramah begitu, karena memang lebih spesifik lagi dalam menjelaskan, anak-anaknya terarah bagaimana cara pengerjaannya dan membuat anak itu lebih paham gitu. Kalau instruksinya itu jelas. Kalau ada model khusus yang diterapkan, Paling kalau misalkan kalau sudah strategi ceramah, dilanjutkan dengan inquiry. Inquiry itu anak itu disuruh mencari. Kalau kita sudah kasih pembelajaran dasar seperti pembelajaran matematika, anak udah tahu nih angka dari 1 sampai 10. Nah, saya beri soal, silakan mereka mencari sendiri. Inquiry itu kan belajar mencari sendiri. Misal angka 10 itu bisa didapatkan dari angka berapa ditambah berapa. Nah, ada yang sudah bisa, ada yang masih butuh pengarahan dari wali kelasnya. Jadi disesuaikan dengan mata pelajarannya, situasi anaknya, dan kemampuan anaknya sendiri begitu. selanjutnya ada alasan khusus ya kenapa ibu memakai metode yang tadi diterapkan sama model yang tadi dijelaskan. Tadi karena alasannya kan kelas 1 masih peralihan ya, masih perlu sekali arahan dari gurunya. Jadi metode yang paling tepat itu ya ceramah gitu, karena memang perlu sekali untuk dibimbing dari nol, mentahan istilahnya anak kelas 1 tuh, mulai dari mengenal huruf, mengenal angka, mengenal warna. Memang jadi yang paling tepat itu ceramah, karena kalau misalkan ke strategi lain itu kan ada sintak-sintaknya, ada langkah-langkahnya, sedangkan anak kelas 1 baru memulai pembelajaran yang paling awal gitu. Jadi strategi yang paling tepat ya memang ceramah gitu di kelas 1. Ibu pernah sebelumnya menggunakan metode lain? Nah, kalau untuk strategi metode lain pasti ada, khususnya di seni ya. Itu kan kayak kelas 1 tuh banyak sekali menggunting, menempel, itu kan tidak selalu ceramah. Nah, pasti ada project based learning. Ya, project based learning. Itu kan belajar membuat project kayak kemarin selama 1 minggu. Otomatis materi juga sudah beres. Paling mengulang hal-hal kayak penjumlahan dasar. Terus seringnya itu membuat project kayak kemarin membuat jam dinding, menggunting jam dinding sesuai bentuk bangun datar. Angka 12 bentuknya persegi, terus angka 1 bentuknya segitiga. Jadi sambil project based learning ini sambil mengenal kembali materi bangun datar, materi angka gitu. Jadi sambil mengenal sambil membuat karya. Adakah tantangan yang ibu alami saat menggunakan tersebut dan penanganan apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Kalau tantangan sih lebih ke kemampuan siswa ya, karena di kelas 1 itu banyak yang belum sama sekali masuk TK. Jadi yang masuk TK-nya tuh kehitung. Jadi otomatis saya harus dari nol, mulai dari mengenalkan. Kalau yang dari TK kan otomatis ada dasar kayak menggunting, menempel. Mereka kan sudah tidak, ibu ini gimana, karena pasti kan di kegiatan TK banyaknya kegiatan tangan. Nah, tantangannya itu banyak sekali anak-anak yang kesusahan. Kayak kemarin adalah 5 orang anak itu belum hafal cara menulis angka sama sekali. Jadi masih bingung karena yaitu dasarnya belum ada, dari TK-nya tidak ada, dari sekolah jarang sekolah, dan dari rumah kurang diperhatikan. Jadi tantangannya ada beberapa anak yang masih kebingungan mengenal angka, menulis angka. Tapi kalau berbicara dari 1 sampai 10 lancar, tapi giliran ditulis tidak tahu ya. Jadi tantangannya itu harus mengendalikan anak-anak supaya bisa berbaur dengan teman-temannya, supaya bisa pembelajarannya tuh lancar tanpa ada hambatan gitu. Tantangannya itu jadi keterbatasan kemampuan anak. Nah, cara menanganinya ya tadi dengan project based learning, karena ternyata anak kelas 1 itu kan bukan hanya anak kelas 1 ya. Anak-anak itu lebih dominan cepat tangkap itu lewat warna, lewat gambar. Nah, makanya dibuat project yang kemarin, membuat jam dengan berbagai
berbagai bentuk dan juga tulisan angkanya. Jadi itu tuh membuat anak tahu urutan dari 1 minimal sampai 12 kan jam-jam itu. Nah, dibuatnya proyek itu tadi mengasah yang belum paham secara menyeluruh. Dan masih banyak proyek lain yang yang bisa membantu anak lebih paham lah gitu. Contohnya seperti apa? Banyak, kemarin membuat kerajinan kayak mewarnai kalau dulu mah kita gunung hijau, awan biru. Nah kalau sekarang kelas 1 tuh metodenya banyak, apalagi kan sekarang teknologi makin berkembang ya. Saya pakainya dari Canva, itu banyak sekali membantu guru. Kayak mewarnai bunga, kelopak 1 warna 1, nah di bawahnya tuh ada keterangan 1 itu warna biru, 2 warna merah. Jadi anak tuh mengenal angka sambil mengenal mengenal warna. Nah jadi perpaduan itu tuh membuat anak tuh lebih fokus. Lihat kelopak 1 nomor berapa, 1 warna apa, biru, 2 warna apa, merah. Nah jadi dari sana juga tuh banyak. Jadi anak kelas 1 tuh emang harus seimbang antara pengetahuan, keterampilannya, tapi keterampilan tuh nggak harus jadi harus nyambung antara keterampilan dengan pengetahuan tuh harus saling sinkron. Dalam belajar praktik pendidikan kelas 6, terus metode apa dan modal apa yang Bapak terapkan? Pertama-tama setiap pagi kegiatannya setiap hari Jumat ada Prawo untuk media pembelajarannya. Ada tugas individu, kelompok,
Di sini saya akan memberi saran dan juga kritik terhadap hasil wawancara yang saya lakukan kepada 2 guru SD di SDN Sayuran 2 yang bertepat di Jalan Sayuran, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelum itu, saya akan menarik kesimpulan dari strategi-strategi apa saja yang dipakai oleh 2 guru yang saya wawancarai. Yang pertama, saya akan menjelaskan kesimpulan dari yang disampaikan oleh guru dari kelas bawah, yaitu Bu Sylvie, yang mengajar anak-anak kelas 1. Di situ beliau menjelaskan metode yang dipakainya adalah metode ceramah. Alasannya kenapa? Karena di situ anak-anak membutuhkan arahan dan juga instruksi dari para guru, apalagi kelas 1 adalah kelas di mana penyesuaian dari yang awalnya TK menjadi SD, sehingga butuhnya instruksi dan juga pembicaraan dari para guru untuk lebih mengarahkan anak-anaknya. Dan model yang dipakai oleh Bu Sylvie itu adalah model inquiry dan juga project based learning. Nah, di sini saya akan memberikan saran terhadap strategi belajar yang seharusnya diterapkan kepada anak SD. Mungkin karena ini anak kelas 1, memang dibutuhkannya metode ceramah agar anak-anak bisa lebih paham tentang instruksi tugas yang diberikan. Namun perlunya juga ada metode lain yang diterapkan, seperti metode menyenangkan, seperti mungkin menerapkan beberapa model yang mengasah keaktifan dan juga kreativitas anak. Dan beberapa metode dan juga model tidak selalu harus diterapkan untuk 2 hal itu, bisa menggunakan model yang lain. Ada satu model yang saya sarankan untuk digunakan kepada anak SD, yaitu model kooperatif. Model kooperatif itu banyak dan mungkin saya menyarankan satu, yaitu model Jigsaw. Kenapa? Karena di situ anak-anak dilatih untuk bekerja sama dan saling bergotong royong dalam mengerjakan tugas. Apalagi karakteristik anak itu suka bermain bersama-sama. Maka mungkin model lain yang tepat untuk anak SD adalah dengan menerapkan model Jigsaw, yaitu dengan membagi anak dengan beberapa kelompok kecil lalu mengerjakan suatu submateri yang diberikan oleh guru. Ini juga bisa melatih rasa peduli anak, rasa tenggang rasa, dan kerjasama, collaboration, dan juga critical thinking, dan komunikasi, dan juga rasa untuk memahami bagaimana karakter dari teman-temannya itu. Lalu di sini untuk kritiknya, seharusnya guru menerapkan beberapa metode lain selain metode ceramah, seperti metode untuk menanyakan terlebih dahulu kepada siswa tentang beberapa materi, sehingga mengetahui seberapa paham siswa terhadap materi yang akan disampaikan, dan juga lebih komprehensif dalam menggunakan metode dan model lainnya. Lalu saya di sini akan menyimpulkan, memberi saran, dan juga mengkritik hasil ataupun strategi dari yang diterapkan oleh guru dari kelas atas. Guru yang saya wawancarai adalah guru kelas 6. Di situ beliau menjelaskan beberapa kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran. Beliau menerapkan sistem untuk berdoa terlebih dahulu, lalu membaca beberapa surat pendek, dan juga menekankan kepada hukuman jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, seperti di push up, di sit up. Di sini manfaatnya melatih anak untuk bersikap disiplin dan juga berfungsi untuk
menyehatkan siswa begitu. Mungkin ada beberapa saran yang bisa saya berikan terhadap strategi yang dilakukan oleh guru kelas 6 SD ini, yaitu lebih spesifik dalam menggunakan model ataupun beberapa metode yang diterapkan kepada anak, dan juga menggunakan model discovery learning. Di sini juga beliau menjelaskan terlebih dahulu kalau beliau ini lebih suka memberikan tugas. Nah, mungkin ada beberapa saran dengan memberikan beberapa tugas yang lebih membuat siswa untuk mengerjakan suatu proyek seperti proyek based learning, dan juga melatih siswa untuk berpikir kritis seperti inquiry based learning ataupun model-model lainnya yang lebih spesifik untuk mencari tahu sendiri dan berpikir begitu.